DPRD Tanggamus menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-75 kemerdekaan RI. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, seperti biasanya setiap undangan yang akan memasuki gedung DPRD Tanggamus dicek suhunya terlebih dahulu dan wajib menggunakan masker sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Tanggamus itu dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agustiawan SOS, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Irwandi Suralaga SAG, Wakil Ketua 2 Haji Teddy Kurniawan SE, dan Wakil Ketua 3 Kurnain SIP. Hadir Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani SEMM, Wakil Bupati Haji Aim Safei SAG, Kapolres AKBP Oni Prasetya, Dandim 0424 Letkol Infantri Arman Arnis Salo, anggota DPRD, Kepala OPD, Camat, tokoh parpol dan ormas. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam acara mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Kami mengucapkan selamat datang di gedung rakyat ini. Semoga kebersamaan ini dapat mempererat tali silaturahmi dan apa yang kita perbuat pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, kita sukseskan Gerakan Nasional Indonesia Maju untuk mewujudkan masyarakat Tanggamus yang agamis, mandiri, unggul dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sementara sambil menunggu pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, sejenak kami mengajak kita sekalian untuk bersama memaknai hari ulang tahun kemerdekaan ini. Kita berharap semoga kita lebih meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air dan bangsa ini, lebih meningkatkan daya juang kita terhadap bangsa dan negara, lebih membesarkan jiwa dan segenap tenaga kita untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya di bumi pegawai damai yang kita cintai. Hadirin paripurna istimewa yang kami hormati, sambil menunggu dimulainya pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, maka rapat paripurna istimewa ini kami support. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI. Saudara-saudara sekalian, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato kenegaraan yang disiarkan secara langsung melalui tayangan televisi menjelaskan bahwa sebanyak 215 negara tanpa terkecuali sedang menghadapi masa sulit di tengah pandemi COVID-19. Dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20,4 juta kasus di seluruh dunia, dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 744.000 jiwa. Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara-negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar COVID-19. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97%. Tapi di kuartal kedua kita minus 5,32%. Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen sampai minus 17-20%. Kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Pada usia ke-75 tahun ini, Indonesia telah menjadi negara upper middle income country, dan 25 tahun lagi pada usia seabad, Republik Indonesia harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia negara maju.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Wuri Estu Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota MPR Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPR Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPD Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia keenam yang hadir secara virtual. Yang saya hormati Bapak Tri Sutresno dan Bapak Amsahas. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Yusuf Kalla. Yang saya hormati Bapak Budiono beserta Ibu Herawati Budiono. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati Yang Mulia para duta besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, serta Panglima TNI dan Kapolri. Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik. Yang saya hormati hadirin, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semestinya seluruh kursi di ruangan sidang ini terisi penuh, tanpa ada satu kursi pun yang kosong. Semestinya sejak 2 minggu yang lalu, berbagai lomba dan kerumunan penuh kegembiraan, karnaval-karnaval, perayaan peringatan Hari Kemerdekaan diadakan, menyelimuti suasana bulan kemerdekaan ke-75 tahun Indonesia merdeka. Namun, semua yang sudah kita rencanakan tersebut harus berubah total. Semua ini tidak boleh mengurangi rasa syukur kita dalam memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Mensinergikan BI, OJK, dan LPS dalam rangka juga untuk memulihkan perekonomian nasional. Krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja kita dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra normal, dari cara-cara kerja biasa menjadi cara-cara kerja luar biasa, dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart shortcut, dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Pola pikir dan etos kerja kita juga harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional juga harus ditingkatkan. Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis.
Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan. Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita lalui dan kita tangani secara baik. Kita beruntung dan berterima kasih atas dukungan dan kerja cepat dari pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara yang melakukan langkah-langkah extraordinary dalam mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi besar bangsa. MPR dengan cepat membuat payung program baru MPR Peduli COVID-19, serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi kita. Dengan sangat cepat, sangat responsif, DPR langsung membahas dan kemudian menyetujui dan mengesahkan Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian. Perpu nomor 2 tahun 2020 menjadi undang-undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah. Pengusulan calon hakim agung, calon hakim ad hoc tipikor, dan calon hakim ad hoc hubungan industrial tetap berjalan lancar. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim, pemantauan persidangan, investigasi dan advokasi hakim. Sepanjang tahun 2019 hingga Juni 2020, KY telah menangani 1.584 laporan masyarakat dan merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, masih banyak langkah-langkah besar yang harus kita lakukan. Masih tersedia waktu 25 tahun lagi bagi kita untuk menyiapkan seabad Indonesia merdeka, untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan. Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar, memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi. Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan lompatan transformasi besar dengan melaksanakan strategi besar. Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini, menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju, menjadikan Indonesia maju yang kita cita-citakan. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selanjutnya, kami persilahkan Saudara Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, untuk membacakan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billah, wa minallah wa ilallah, wa ma'alallah wa fillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi hadzal majlis biridhaik, wa barik lana ala man yaf'alul wajiba bi asasi dinik, warfa' darajatana bidaratil ulya bijanibik. Allahumma hassil maqasidana waqdi hajatana wa yassir umurana wakmil nizamana binidamil umuri syu'uni dini wal hukumah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal juzam wal fahsya wal syada'id wal fitan wal mihan wa su'il akhlaq ma dhahara minha wa ma batan an biladina Indonesia wa sairil buldan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli bala'in afiyah wa nas'aluka 'aisha su'ada wa manazil syuhada was sabru 'alal bala wan nasru 'alal a'da. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dalam keadaan seperti apapun, hamba-Mu wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan yang sedemikian mahal telah Engkau anugerahkan kepada kami. Secara khusus hari ini, kami bersyukur karena meskipun berada di tengah ancaman musibah pandemi COVID-19, Engkau masih memberikan semangat dan kekuatan kepada kami untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2020. Sebuah agenda kenegaraan yang dilakukan bangsa kami guna memaknai proklamasi kemerdekaan yang insya Allah 3 hari lagi kami akan merayakannya yang ke-75. Baik pemimpin formal maupun pemimpin informal, untuk bisa memimpin bangsa dan masyarakat dengan baik dan berkah. Jauhkanlah kami dari berbagai fitnah dan perpecahan di antara kami. Perkuatlah ikatan kekeluargaan kami sebagai sesama anak bangsa, agar bisa mewariskan bangsa yang tangguh kepada generasi pelanjut kami di bawah panji NKRI. Ya Allah, ya Jabar, ya Kudus, berikanlah kekuatan dan semangat kepada kami untuk bisa melewati semua tantangan dan cobaan. Kami yakin, seberat apapun sebuah cobaan dan tantangan, jika Engkau hadir bersama kami, maka insya Allah semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Dari lubuk hati kami yang amat dalam, ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah kami memohon agar kiranya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bantulah kami untuk segera mungkin melewati musibah pandemik 19 ini dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Ya Allah, ya Alim, ya Nasir, semoga arwah saudara-saudara kami yang gugur karena virus COVID-19, khususnya kepada para dokter, perawat, dan petugas kesehatan, Engkau terima baik di sisi-Mu. Jadikanlah mereka sebagai syuhada, sebagaimana yang disabdakan Rasul-Mu Muhammad SAW, orang yang meninggal karena wabah penyakit menular adalah mati syahid. Gabungkanlah mereka semua bersama para syuhada yang gugur di medan perjuangan dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, ampunilah seluruh dosa-dosa dan kekeliruan kami, para orang tua dan para pemimpin kami,
Jauhkanlah kami dan bangsa kami dari segala bentuk fitnah, bencana, dan petaka yang dapat menjadikan bangsa kami terpurut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi nasional yang adil untuk kepentingan yang sudah bekerja, untuk kepentingan yang sedang mencari kerja, untuk mengentaskan. Seusai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden kepada wartawan, Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani mengatakan bahwa pesan Presiden RI kepada semua warga negara agar terus menjaga situasi tetap kondusif dan menjaga kebersamaan demi membangun Indonesia ke depan secara bergotong royong. Sementara Ketua DPRD Tanggamus Heri Agustiawan mengatakan bahwa dari pidato Presiden tersebut dirinya menangkap bahwa di situasi pandemi COVID-19 ini semua elemen harus bersatu. Sebelum paripurna ditutup, kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Badan Musyawarah setelah rapat paripurna ditutup untuk ke ruangan rapat pimpinan dengan agenda rapat Badan Musyawarah DPRD Tanggamus. Dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin, rapat paripurna istimewa ini kami tutup. Situasi agar tetap kondusif, menjaga kebersamaan kita, membangun Indonesia ke depan secara bergotong royong, dan tentunya melakukan hal-hal yang bersifat reformasi fundamental dalam segala hal, terutama juga dalam menghadapi situasi pandemi 19 ataupun pandemi 19 ini. Kita harus menjadikan ini sebagai momen kebangkitan untuk bangsa dan negara kita. Bersinergi, terus bahu-membahu membangun negara Indonesia agar ke depan bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Oke, terima kasih Bunda. Ketua mungkin tambahan itu terkait pidato Presiden tadi apa pesan-pesan yang disampaikan Presiden yang ditangkap oleh Ketua DPRD? Ya, di tengah situasi seperti ini pesan dari Bapak Presiden tadi bahwa kita semua diminta untuk bersinergi dan bersama-sama menghadapi krisis ini sehingga baik kesehatan dan ekonomi bisa terselamatkan. Oke, terima kasih Pak Ketua. Seusai rapat paripurna, Bupati dan seluruh anggota DPRD serta Forkopimda melakukan sesi foto bersama di depan gedung DPRD Tanggamus. Dari Kabupaten Tanggamus, Tim Liputan Delta TV melaporkan.